Pada tahun 1914, Eropa berada di ambang kehancuran. Sebuah pembunuhan kecil di Sarajevo meledakkan ketegangan besar yang melibatkan negara-negara besar. Perang Dunia I pun dimulai. Dari aliansi yang rumit hingga perang parit yang panjang, mari kita lihat bagaimana Perang Dunia ke-1 terbentuk dan mengubah dunia. Dalam episode ini, kita akan menyelami penyebab, kronologi, dan juga dampak Perang Dunia I dari Eropa hingga Indonesia. Selamat datang di Story of Rose. Untuk kalian yang baru datang, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendengarkan cerita sejarah selanjutnya. Pada awal abad ke-20, Eropa tampak seperti potongan teka-teki yang rapuh, penuh dengan ambisi dan ketegangan dan saling curiga. Beberapa negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, dan Austria hingga Hongaria saling berkompetisi bukan hanya untuk kekuasaan tetapi juga untuk wilayah kolonial di luar Eropa. Ada banyak alasan yang membakar api ketegangan ini. Salah satunya adalah sistem aliansi yang dibuat untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi malah menciptakan ketergantungan yang membuat perang lebih mudah meluas. Kedua blok aliansi besar di Eropa yaitu Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia, dan Triple Alliance, Jerman, Austria hingga Hongaria, dan Italia, membuat konflik antar satu negara bisa menarik sekutunya ikut terlibat. Kemudian ada juga militerisme di mana negara-negara besar berlomba membangun kekuatan militer mereka. Imperialisme memperburuk keadaan. Dengan negara-negara besar saling berebut wilayah kolonial di Afrika dan Asia, terakhir ada nasionalisme yang membara, terutama di Balkan, di mana bangsa-bangsa Slavia ingin merdeka dan bebas dari kekuasaan Austria hingga Hungaria yang menciptakan ketegangan besar. Semua ketegangan ini mencapai puncaknya pada 28 Juni 1914 saat Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria hingga Hongaria, dibunuh di Sarajevo oleh seorang pemuda nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Pembunuhan ini menjadi percikan yang menyalakan perang besar, perang yang akan merubah dunia selamanya. Setelah pembunuhan Franz Ferdinand, dunia mulai bergerak menuju konflik yang lebih besar. Austria hingga Hongaria yang marah langsung mengeluarkan ultimatum kepada Serbia yang merasa tidak bisa memenuhi semua tuntutan. Akhirnya, pada 28 Juli 1914, Austria hingga Hongaria menyatakan perang kepada Serbia. Tapi, ini hanyalah langkah pertama dalam spiral yang tak terhindarkan. Rusia sebagai sekutu Serbia segera menggerakkan pasukannya. Jerman yang menjadi sekutu Austria hingga Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914. Dalam beberapa hari, perang ini semakin meluas dengan Prancis yang terlibat karena hubungan mereka dengan Rusia, dan Inggris yang ikut berperang setelah Jerman menyerang Belgia sebagai jalan menuju Prancis. Pada 4 Agustus 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Perang yang awalnya hanya terjadi di Eropa Barat ini segera menyebar. Perang parit menjadi tak terhindarkan di front barat, dengan Jerman dan sekutu saling bertahan di parit-parit yang panjang, bertempur dengan penuh kekejaman. Perang laut juga berlangsung sengit, dengan kapal-kapal perang dan kapal selam yang berperang di lautan. Namun, ini bukan hanya perang di Eropa. Jerman juga menyerang kapal-kapal dagang yang mengangkut barang-barang penting, termasuk kapal Lusitania yang membawa penumpang Amerika. Insiden ini memicu kemarahan di Amerika Serikat yang akhirnya bergabung dengan sekutu pada April 1917, memberikan dorongan baru bagi negara-negara yang sudah lelah.
Pada 1917, revolusi Rusia menggulingkan Tsar Nicholas II dan pemerintahan Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin muncul. Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk pada 1918, keluar dari perang dan memberikan kemenangan sementara bagi Jerman di timur. Namun, Jerman kehabisan tenaga di front barat, di mana Amerika Serikat membawa pasukan segar untuk membantu sekutu. Akhirnya, pada 11 November 1918, Jerman menyerah. Perang Dunia I pun berakhir setelah 4 tahun yang penuh penderitaan, dengan hampir 10 juta tentara tewas dan banyak kota di Eropa yang hancur. Perang Dunia I meninggalkan dunia dalam keadaan yang sangat berbeda. 4 kekaisaran besar, Austria, Hongaria, Jerman, Rusia, dan Ottoman yang runtuh. Negara-negara baru muncul dari reruntuhan. Dari peta Eropa, digambar ulang dengan perjanjian-perjanjian baru seperti perjanjian Versailles pada 1919. Namun, banyak negara merasa tidak puas dengan hasilnya, terutama negara Jerman, merasa dirugikan dengan perjanjian yang memaksa mereka membayar ganti rugi yang besar dan menerima beban kesalahan perang. Hal inilah yang menciptakan ketegangan yang akhirnya menjadi pemicu di Perang Dunia Kedua. Di dunia, revolusi sosial terjadi dengan munculnya gerakan sosial dan politik baru. Amerika Serikat dan Jepang menjadi kekuatan dunia yang lebih dominan, sedangkan negara-negara Eropa semakin terpecah. Dampak bagi Indonesia lebih rumit, namun sangat signifikan. Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan Belanda turut berpengaruh oleh perang ini. Banyak orang Indonesia yang terlibat dalam perang sebagai tentara kolonial atau tenaga kerja di luar negeri. Di sisi lain, kelaparan dan kesulitan ekonomi akibat perang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perang Dunia I juga membuka mata banyak orang Indonesia akan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan. Gerakan nasionalisme mulai tumbuh lebih kuat, dengan beberapa organisasi mulai menggalang dukungan untuk kemerdekaan. Meskipun Indonesia belum berada saat itu, Perang Dunia I memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan kolonial bisa dipertanyakan dan diperjuangkan. Secara keseluruhan, Perang Dunia I mengubah dunia secara besar-besaran, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Dunia yang dulu penuh dengan kekaisaran besar kini lebih terbuka untuk perubahan, dan Indonesia pun semakin dekat menuju perjuangan untuk kemerdekaan. Perang Dunia ke-1 bukan hanya tentang pertempuran dan politik, tapi juga tentang jutaan nyawa yang hilang dan dunia yang berubah selamanya. Dari pembunuhan di Sarajevo hingga gencatan senjata pada 1918, kisah ini mengajarkan kita betapa rapuhnya perdamaian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk menonton episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.